Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Nur Alifah, mahasiswi semester 7 jurusan PGSD Universitas Terbuka dari UPBJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengamatan pada mata kuliah praktikum IPA di SD, dan pengamatan yang akan saya lakukan pada kali ini adalah mengamati ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan, dan konsumen yaitu hewan, serta dekomposer yaitu pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang sudah terbentuk dari proses secara alami. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, dan gunung. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan hidup di dalamnya. Contoh ekosistem alami adalah sawah, taman, dan kebun. Kali ini kita akan melakukan pengamatan mengenai ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama yaitu lembar pengamatan, yang kedua alat tulis, yang ketiga aplikasi barometer yang terdapat di dalam handphone, dan yang keempat lingkungan sekitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengamati ekosistem alami yang terdapat di hutan. Yuk kita simak dan amati bagaimana ekosistem yang terjadi di area hutan ini. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain kondisi cahayanya cukup baik, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir, dan keadaan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan amati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon pisang, kemudian ada daun waru, pohon kelapa, pohon alpukat, dan pohon bambu. Kelima, tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen biotiknya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, iklim, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan untuk membantu proses penyerbukan. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada semut, yang kedua ada laba-laba, yang ketiga ada serangga, yang keempat ada capung, dan terakhir ada belalang. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen-komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan berbagai jenis cacing.
Selanjutnya, kita akan menuju ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati yaitu cahaya matahari, nampak terlihat sangat terik, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang saya temukan pada ekosistem sawah yaitu yang pertama ada padi, Kemudian juga ada sayur, yaitu sayur kangkung. yang ketiga ada pohon jeruk, yang keempat ada pohon singkong, dan yang kelima ada pohon talas. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Pertama ada hewan kadal, yang kedua ada burung, yang ketiga ada laba-laba, yang keempat ada kupu-kupu, dan terakhir ada capung. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan di ekosistem buatan adalah jamur dan cacing. Berikut adalah tabel hasil pengamatan komponen abiotik dan biotik ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Kesimpulan pengamatan kali ini adalah 1. Ekosistem darat alami memiliki keanekaragaman komponen biotik yang lebih banyak dibandingkan dengan ekosistem buatan. 2. Kondisi abiotik seperti tanah, cahaya, dan air sangat mempengaruhi kehidupan organisme di dalam ekosistem. 3. Ekosistem alami lebih seimbang karena proses interaksi antar komponennya berlangsung secara alami tanpa campur tangan manusia. 4. Pengamatan ekosistem membantu memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara makhluk hidup dan lingkungannya.